Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sekalian menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan, meninggalkan buat kita sekalian satu tuntunan hidup, satu pedoman hidup yang amat berharga bagi semua manusia. Saya ulangi, buat semua manusia. Sepanjang manusia itu mampu memahaminya, menghayati serta meresapinya, kemudian mampu pula mengamalkan, mewujudkan dalam kehidupannya, maka dijamin yang bersangkutan akan selamat sepanjang masa, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita selalu berdoa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Kau berikan keselamatan, bukan jalan orang yang sesat dan orang yang Kau murkai. Amin. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itulah benar dan berikan kekuatan kami untuk melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkan juga ya Allah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah dan berikan kekuatan pada kami untuk menghindarinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Mohon ya Allah, limpahkan karunia-Mu pada kami, karena tidak ada yang bisa memberikan karunia kecuali Engkau ya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita akan meneruskan kajian kita. Yang terakhir kita berbicara tentang pembatalan keislaman, di mana kita sudah kaji tentang persaksian sebagai muslim dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian untuk lebih memahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu kita ucapkan dengan persyaratan dia akan sempurna apabila mengikuti ketentuan syarat-syarat mengucapkan la ilaha illallah itu. Kemudian setelah kita paham itu, kita akan berbicara bagaimana seorang muslim kemudian batal keislamannya karena dia melanggar apa yang telah ditetapkan dari apa yang dia ucapkan itu. Maka untuk lebih memahami, untuk lebih memantapkan keyakinan kita, yang dulu sudah saya sampaikan bahwa materi ini adalah materi kunci kita sebagai muslim. Mari kita lihat bagaimana proses menjadi muslim itu. Di situ sudah ada
kelihatan bagaimana proses Muslim itu. Proses menjadi Muslim. Apabila dia bukan Muslim berarti kafir. Sebelum orang itu Islam, terutama sekali untuk kita pahami di Indonesia ini, kita tahu persis ateisme yang tidak percaya adanya Tuhan. Sebagaimana kita maklumi kemudian berkembang yang namanya ateisme itu komunisme. Satu kepercayaan yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal kehidupan beragama. Animisme, percaya adanya sesuatu yang kemudian itu akan disebut Tuhan yang bisa mengendalikan ini. Itu yang sudah ada di bumi Indonesia ini sebelum Islam datang. Kemudian dinamisme, yaitu percaya adanya kekuatan yang membuat bagaimana manusia itu, bagaimana alam ini. Kemudian kita kenal yang namanya musyrik. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia percaya pula ada kekuatan lain yang kita sebut dengan musyrik. Orangnya syirik adalah perbuatannya. Kemudian saya tambahkan di situ politeisme, percaya banyaknya Tuhan. Nah, kalau kita berbicara banyaknya Tuhan, bagaimana Islam? Apa termasuk yang politeisme? Tentunya tidak, monoteisme. Tapi kita tidak pernah mengenal yang namanya politeisme itu. Mengapa ini perlu? Karena ada sementara orang mengatakan Indonesia ini tidak Islam kalau tidak Cina datang ke Indonesia. Apa benar? Itu yang kita ingin buktikan. Tapi yang jelas semua kita paham. Asal muasal yang ada di Indonesia ini, yang pertama dari animisme, dinamisme ini timbul yang namanya Hindu. Yang sejalan dengan ini. Dan kita tahu kalau dia Hindu politeisme, percaya banyak Tuhan. Sebagaimana kita maklumi, paling tidak katakanlah kalau boleh saya menggunakan istilahnya, Tuhan pokoknya kan ada 3. Brahma, Wisnu, Shiva. Yang masing-masing ini tugasnya tersendiri. Brahma yang menciptakan, Wisnu yang memelihara, Shiva yang merusak atau mematikan. Nanti kita akan bandingkan bagaimana Islam. Kemudian kalau nanti kita kembali kepada bagaimana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi dari awal dia sudah menyebut tidak ada Tuhan. Bukan banyak Tuhan, kan berbeda. Banyak Tuhan, yang benar hanya satu Allah. Gak begitu dia. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini karena kita berbicara tauhid. Yang dulu kita sudah berbicara, kalau kita berbicara tauhid, kita mengenal yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid apa? Sifat asma dan sifat. Itu yang kita kenal. Nah, sekarang bagaimana proses orang bisa menjadi Muslim itu? Di sini kita gambarkan syahadatain.
orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, dua persaksian, dua pernyataan, dua ikrar. Ikrar, persaksian, pernyataan pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian, pernyataan ikrar yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun yang di sini yang perlu kita dalami bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu dia akan sempurna, dia akan benar apabila memenuhi persyaratan ini. Yang pertama, ilmu tanpa kejahilan, ilmu tanpa kebodohan. Jadi dia mengucapkan ini dengan ilmu, bukan sekedar mengucapkan, tapi dia mengucapkan dengan ilmu pengetahuan. Dia menyatakan itu, dia tahu apa yang harus dia ucapkan, dia tahu maknanya, dan dia tahu konsekuensinya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan dia. Nah, oleh karena itu maka yang kedua, dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, yakin dia tanpa sedikit pun keraguan. Yang ini yang sering saya sampaikan ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, yakin betul. Ainul yakin, hakul yakin. Lihat dia bagaimana alam ini, yakin dia. Kemudian yakin dengan sepenuhnya, benar Allah itu memang ada, tidak sedikit pun ada keraguan. Ikhlas tanpa kesyirikan. Kalau dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka mestinya dia tidak melakukan perbuatan syirik. Dia kalau yakin percaya kepada Allah, dia hanya minta kepada Allah, dia tidak akan minta kepada selain Allah. Kemudian jujur dia. Saya mengatakan Allah itulah yang maha kuasa, jujur. Tidak ada kedustaan selain, tidak ada kesalahan sama sekali dia. Kan di sini bisa dia sudah mengucapkan ini, tapi kok begitu dia menderita, begitu dia susah, apa iya, kan timbul seperti itu. Kemudian cinta tanpa kebencian. Mendapat rezeki dia tetap cinta kepada Allah, mendapat musibah dia tetap cinta kepada Allah, tidak ada sedikit pun kebencian kepada Allah. Nah, di sini kadang-kadang orang yang beriman itu diuji. Bagaimana dia diuji dengan kekayaan, keberuntungan, kadang-kadang dia keluar. Atau mungkin dia diuji dengan musibah, dengan kesulitan hidup, dia keluar. Jadi orang itu untung atau rugi bisa diuji dengan kekayaan, keberuntungan, bisa diuji karena kesulitan dengan musibah. 6. Ya, ini yang sering kita ucapkan. Taat tanpa pembangkangan. Taat, pokoknya beginilah. Kalau sudah berbicara tauhid, pokoknya nggak ada kupasan lagi kok. Sami'na wa ata'na. Kalau memang begitu ketentuannya, saya terima, saya laksanakan. Nggak ada bantahan sama sekali. Taat tanpa pembangkangan. 7. Menerima dengan ucapan itu, dia menerima Allah sebagai Tuhannya. Tidak ada sedikit penolakan. Dalam kondisi bagaimanapun juga, dia tetap yakin dan percaya kepada Allah itu. Nah, kemudian syarat yang terakhir, mengingkari selain Allah.
Dia tidak ada, dia percaya apapun juga, hanya Allah saja yang saya yakini. Nah, apabila dia memenuhi persyaratan ini, maka jadilah dia yang kita sebut dengan muslim. Muslim itu kita lebih uraikan lagi. Mukmin artinya dia percaya dengan Allah. Muslim artinya dia berpasrah diri kepada Allah. Muhsin artinya dia akan ini ya, muhsin ihsan. Bukan muksin. Muhsin ihsan. Ya. Artinya berbuat baik, dia ihsan. Muttaqin, dan ini puncaknya. Ingat kita dengan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mungkin kita sudah mengucapkan, bahkan kita sudah hafal, tapi kadang-kadang tidak kita renungkan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas? Ayat itu ditujukan pada orang yang beriman. Nah, kepada orang yang beriman masih ada perintah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang yang sudah beriman tapi masih disuruh bertakwa. Artinya kalau orang baru beriman saja belum terpenuhi persyaratan yang namanya takwa. Dan itu kenyataan. Mari kita yang beriman ini, kita sudah sholat, kita sudah puasa. Tampaknya orang beriman itu kalau kita berbicara takwa akan terbagi 4 dia. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Itulah pengertian takwa yang sesungguhnya. Tapi mungkin masuk yang kedua dia. Melaksanakan perintah Allah tapi tidak menjauhi larangan Allah. Ini masing-masing kita mengintrospeksi diri kita. Yang ketiga, tidak melaksanakan perintah Allah tapi menjauhi larangan Allah. Yang celaka yang keempat, mengaku beriman, perintah tidak dilaksanakan, larangan pun tidak dihindari. Tapi kalau dikatakan kafir, marah dia. Tapi perilaku dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak pula menghindari larangan Allah. Dia berjudi, dia mabuk-mabukan, dia main perempuan. Nah, maka sasaran akhir kita artinya muttaqin. Muttaqin ini tentunya sudah termasuk di dalamnya muqarrabin, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dulu mungkin ada di antara kita masih ingat, pernah kita membicarakan tentang tipe-tipe manusia. Dari tipe manusia itu kita kenal yang model ini, nanti kita kenal lagi ada yang namanya kafir, musyrik, zolim dan lain sebagainya. Sehingga kita bagi 2, manusia yang baik dan manusia yang tidak baik. Nah, sekarang ini gambarannya. Sekarang bagaimana kita kira-kira? Tarik lagi ke bawah. Proses menjadian muslim tadi untuk lebih. Ya. Masing-masing kita mengintrospeksi diri. Artinya termasuk diri saya yang menyampaikan materi ini, mengintrospeksi diri, apa kita sudah memenuhi persyaratan ini? Kalau benar-benar kita memenuhi persyaratan ini, maka diyakini ucapan kita la ilaha illallah itu benar. Persaksian kita 2 kalimat syahadat-syahadatain itu benar. Tapi kalau tidak, berarti masih belum 100% benar. Nah, setelah kita muslim, kita akan berbicara bagaimana proses orang itu menjadi kafir. Apa? Ya kan, proses menjadi kafir. Kalau tadi proses menjadi muslim, sekarang kita akan melihat bagaimana proses menjadi kafir orang itu. Kafir artinya ingkar.
Ya. Sekarang kita ambil. Dia tadi sudah muslim. Dia sudah mukmin. Dia sudah muhsin lagi, muhsin lagi. Muhsin. Jadi saya ingat ini kok apa? Saya dulu waktu di Jogja nama saya kan Husni. Tapi orang Jogja itu sering menyebut saya Kusni. Jadi H itu jadi K dia kan. Sama dengan Zakaria, Jakaria. Ya, itu kan lidah kita kan seperti itu. Nah sekarang ini, tadi kan sudah muslim dia. Bagaimana dia jadi kafir? Kalau orang yang sudah kafir nggak kita bahas lagi. Sekarang dia muslim. Apakah dia bisa sampai mati dia muslim? Ingat ayat Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, di sini kita akan lihat pembatalan keislaman. Pembatalan keislaman. Pembatalan keislaman. Nah, sekarang begini. Sebelum kita bahas ini, kira-kira yang pertama tadi, proses menjadi muslim tadi, bisa menjadi bahan kita, introspeksi diri kita, atau mungkin ada yang masih ragu dengan apa yang kita ungkapkan. Gimana kira-kira? Yakin? Nah, kalau sudah yakin, sekarang jangan sampai rusak keyakinan kita itu. Maka di sini saya menyebutnya proses menjadi kafir. Dia sudah muslim. Dia sudah mukmin. Dia sudah muhsin. Bahkan dia sudah muttaqin. Apa bisa enggak dia menjadi kafir dia? Bisa. Maka di sini pembatalan keislaman. Tarik aja lagi. Ya. Sekarang kita akan kaji, kita akan evaluasi, introspeksi apa yang terjadi sekarang ini. Kita tidak menuduh orang itu murtad, tapi paling tidak, orang ini melanggar yang ini dia. Nah kalau dia sudah melanggar ini, berarti kalaupun dia Islam, minimal tidak 100% Islamnya. Kan ungkapan sekarang membingungkan kita. Bahkan saking barangkali mau menunjukkan bahwa saya inilah Pancasilais, saya inilah pendukung pemerintah, sampai mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Sadar apa enggak itu? Tuhan itu siapa? Kita ini siapa? Tuhan itu Khalik yang menciptakan, kita ini makhluk yang diciptakan. Nanti akan timbul itu. Kalau Tuhan itu bukan orang Arab, apa dia orang Indonesia? Kalau Tuhan itu orang Indonesia, artinya Tuhan sama dengan saya. Kan itu lanjutannya. Nah ini yang kita khawatirnya. Saking mau begitu dikatakan saya ini benar-benar mendukung pemerintah, saya ini mendukung pemerintahan yang ada sekarang, sampai mengucapkan ucapan yang khawatir saya. Kalau dia termasuk yang kelompok pembatalan keislaman. Minimal saya katakan tadi tidak 100% lagi. Yang pertama, dia beribadah. Dia sudah laksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Tapi syirik dia. Percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada yang selain Allah. Dia minta kepada Allah, tapi minta juga kepada selain Allah. Ini coba jangan rapat betul kayaknya. Ya, yang nggak ada spasinya, numpuk dia. Allah kepada kan gitu ya. Ya untuk sekedar supaya lebih. Nah ini bisa kira-kira. Dan ini kemungkinan kena dengan kita.
Pembuktiannya begini. Yang sering saya katakan, kalau kita kata, lu kok mintanya kepada orang pintar kan istilahnya. Pak, saya tetap percaya kepada Allah, ini syariat aja. Kan istilahnya syariat. Usaha maksudnya. Ya, tapi usaha itu terkena ke sini. Dia percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Atau dia gabungkan kekuatan Allah dan kekuatan ini. Berarti tidak penuh lagi dia. Nah, yang khawatir kita termasuk yang ini nanti. Dia masih Islam, dia Muslim, tapi hakikatnya dia sudah tidak Muslim. Nah, itu yang kita takutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tawassul ini. Saya lihat tuh pernah Pak Perli ngupasnya juga. Artinya orang mintanya kepada Allah, tapi nggak bisa langsung, harus pakai perantara. Gimana? Kadang-kadang uraian kan masuk akal. Coba saja Pak, kita menghadap gubernur, nggak bisa langsung pakai protokol. Kalau kata protokol masuk, baru bisa masuk kita. Kan kadang-kadang ada yang bicara seperti itu. Apalagi kita kepada Allah yang maha tinggi, masa bisa langsung? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku penuhi, akan aku kabulkan. Atau barangkali minimal akan aku perhatikan. Nah, bagaimana ini? Ada yang nggak bisa, Pak, nggak bisa. Apalah artinya kita ini di hadapan Allah. Sedangkan Allah memberikan petunjuk, Rasul memberikan petunjuk bahwa di hadapan Allah kita sama. Nggak ada yang lebih seperti itu. Dan di sini, karena kembali ke awal tadi, karena sebelum Islam ini datang, sudah ada nama anisme, dinamisme Hindu. Kelihatannya cara Islam yang dipakai. Dari Lampung berangkat, istilahnya berangkat ziarah. Itu biasanya pada bulan Maulid. Saya pernah bilang, kok perjalanan begini Pak? Yang mimpin kami juga kiai. Waduh, habis cerita kita. Ya kiai itu kan artinya orang ngerti agama. Kalau memang salah, mustahil dia mimpin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, datang ke kuburan itu. Yang didatangkan ziarah, istilahnya kan ziarah ke kuburan-kuburan itu kok. Ini mulai mampir di Banten, nanti mampir di Jogja, mampir di Demak, Kudus dan lain sebagainya itu. Tapi yang menjadi masalahnya, apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ziarah kan dianjurkan kita untuk mendoakan orang yang mati itu. Terus sekarang dia ziarah mendoakan yang mati atau yang lain. Datang siapa namanya, Sunan, saya ini datang khusus dari Lampung ya Sunan, tolonglah kehidupan kami ini supaya baik. Kira-kira itu yang terjadi. Sekian hari itu perjalanannya, sampai ke Madura sana, balik lagi, baru pulang. Maka saya tanya, jawabannya itu, yang mimpin kami kiai Pak. Ya, mau apa lagi kita kan? Kiai artinya orang yang ngerti agama. Nah ini, kaitan dengan perantara. Ini pemahaman dari sini itu sebenarnya. Nah kemudian yang ketiga, nih kaitan dengan ini, tidak mengkafirkan orang musyrik. Dia itu bukan kafir, bukan kok. Yang termasuk kita nggak boleh menggunakan istilah kafir, itu nyinggung orang. Padahal orang di luar Islam mengatakan kita ini yang kafir.
Kok kita nggak boleh mengatakan orang kafir? Yang nggak boleh itu barangkali secara adab, berhadapan kita dengan orang yang bukan Islam, kita kata kafir kamu, ya nyinggung kalau model gitu kan. Tapi kalau keyakinan kita harus seperti itu, kan termasuk dari itu yang kepercayaan semua agama sama saja. Luas itu kok. Gimana luasnya? Kalau dia sama saja berarti tidak ada bedanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu semua masuk surga. Kan itu artinya. Sebab semua sama. Nah kalau itu jawabannya akan timbul pertanyaan. Apa nanti di sana ada kotak-kotak? Ini surganya Islam, ini surganya Kristen, Kristen Katolik, surganya Konghucu. Apa begitu? Nanti akhirnya kita akan pelajari ini, mengapa orang itu masuk surga, mengapa orang itu masuk neraka, kan seperti itu. Tidak mengkafirkan orang musyrik. Jadi bagaimana? Kalau orang itu musyrik mensyirikkan Allah, kafir dia, arti ingkar dia itu kok. Hanya tinggal lagi kalau dia muslim, itu yang sering dikatakan kafirnya itu kafir model apa? Apa betul-betul kafir? Kayaknya kemungkinan tidak itu kan. Tapi perilaku dia itu bisa terkena ini. Itu masalahnya. Ini menyangkut akidah, menyangkut keyakinan. Rusak akidah kita, rusak iman kita, rusak keyakinan kita. Gak ada artinya apa yang kita lakukan. Sama halnya orang mengatakan, "Wih Pak, baik betul dokter itu Pak. Walaupun dia bukan muslim. Tapi kalau kita nggak ada duit, nggak usah bayar Pak. Kadang-kadang kita yang kasihnya duit. Baik betul dia. Baik ukuran duniawi. Tapi tidak baik menurut ukuran islaminya. Kenapa syarat dengan Islam itu? Dia harus niatnya ikhlas karena Allah. Nah, jadi di sini artinya kalau kita betul-betul muslim, kalau yang namanya muslim tetap kita akan katakan kafir dia kok. Nah di sini yang kita berbicara akidah itu kan beratnya kan seperti itu. Prinsip-prinsip seperti ini. Dan ini yang bisa mengakibatkan para ulama kita, kan mulai dari imam-imam kita, Imam Syafi'i dan lain sebagainya itu kan oleh pemerintah kadang-kadang dianu juga. Karena tidak sejalan dengan pemerintahan pada saat itu. Jadi memang di sini yang beratnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga yang berkeyakinan. Ada ajaran, ada aturan yang melebihi aturan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Di Indonesia berkembang itu kan. Al-Quran itu di bawah konstitusi. Di Al-Quran itu di bawah undang-undang dasar peraturan. Sebagai muslim tidak akan percaya seperti itu. Al-Quran di atas segalanya. Peraturan apa saja, undang-undang apa saja, Al-Quran yang ada di atas. Baik. Nah, kaitan dengan ini, tidak yakin dia dengan tuntunan Nabi yang sudah lebih sempurna, benci pula yang memang nggak cocok benar. Kan ada yang mengatakan Al-Quran itu sudah nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Nauzubillah min zalik kok. Jadi artinya Al-Quran yang harus tunduk dengan zaman, bukan zaman yang harus tunduk dengan Al-Quran. Beda. Nah ini berkembang. Maka selalu kita bicara masalah pelecehan syariat Islam itu kan di situ masalahnya. Ada yang lebih sempurna, kemudian dia nggak senang, benci dengan apa yang dibawakan Rasul. Yang saya katakan tadi,
Bahkan kadang-kadang apa itu? Kadang-kadang ada yang mengatakan apa yang diajarkan Rasul itu nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Apa iya? Nah ini berbahayanya kalau sudah berbicara masalah akidah itu kok. Tanpa sadar kita sudah keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Tanpa sadar yang kita khawatir kalau dia termasuk yang murtad. Itu yang kita khawatirkan. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap ini, tapi sebenarnya ya minimal saya katakan sudah nggak sempurna lagi kita. Baik. Diolok-olok lagi. Cobalah Islam itu. Katanya sholat itu kayak apa itu? Kletak-kletok, kletak-kletok, tak-tok. Nah sebagai muslim, kalau ada orang berkata gitu, mestinya tersinggung kita. Itu yang diajarkan Rasul. Dan kita tidak tahu hikmah dari apa yang diajarkan itu. Itu yang kita nggak sadar. Sekarang kan mulai terungkap bagaimana hikmah daripada sujud itu. Termasuk sekarang sedang ngupas COVID pun akhirnya dikaitkan dengan sujud. Islam itu sudah mengajarkan itu. Kenapa? Pada saat sujud dia, yang tadi darah itu naiknya ke atas itu sedikit, apabila dia sujud, dia akan turun ke bawah. Itu yang akan menghancur. Coba. Dan kalau orang benar-benar percaya dan meyakini ajaran Islam, dari hari ke hari semakin terungkap bagaimana sempurnanya ajaran Islam. Coba saja soal ASI. Bagaimana ajaran Islam? Yang terbaik itu ASI, bukan susu kaleng. Diteliti secara ilmu kesehatan, ya jelas lebih baik itu. Tidak melalui proses di luar, dia langsung masuk saja, jelas dalam keadaan bersih suci dia. Dan mengandung gizi dia. Akhirnya timbul sekarang ini kan, apa ASI eksekutif istilahnya, yang minimal 6 bulan ya. Nah Islam mengajarkan kalau mau sempurna 2 tahun. Makanya kalau dikaji betul baru dia tahu bagaimana Islam itu sempurna. Jadi kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran Islam itu sempurna, bisa dikaji, bisa dilihat sendiri bagaimana kenyataannya. Ini di zaman modern ini masih ini kan berkembang ini. Bahasa halusnya paranormal. Ada yang nyinggung katanya pemerintah kita aja sudah bisa meramal. Pada COVID itu sampai bulan Maret masih. Kok bisa? Itu kan urusan Allah tuh. Kalau obat umpamanya diteliti, bisa kita terima, wajar-wajar saja ada penelitian. Tapi kalau kita akan memperkirakan bulan sekian barulah habis ini, apa iya? Nah, tapi kalau saya ngomong begini, Pak Usi menentang pemerintah lagi gitu loh. Padahal kita kan mengkajinya sesuai dengan tuntunan Islam. Dan Islam selalu mengajarkan dalam Al-Quran. Coba. Ya ulil albab. Wahai orang-orang yang menggunakan akal pikiran, apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Apalah taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Disuruh kita selalu berpikir. Dan apa yang diajarkan dalam Islam itu bisa kita kaji, bisa kita teliti, bisa kita lihat apa hikmah terkandung dalamnya. Nih, tanpa sadar banyak betul orang Islam seperti ini yang nomor 8 ini.
membantu dan menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam untuk memusuhi orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah beserta pengikutnya itu adalah keras tegas orang-orang kafir, berkasih sayang sesama muslim. Nih, muslim Islam dia bekerja sama menolong orang untuk menghancurkan Islam. Nah, gimana nggak hancur kita? Tanpa sadar kita diperalat orang. Dan ini setelah saya baca-baca, oh ini pola-pola orang memang menghancurkan Islam. Di mana? Yang pertama, pecah belah umat Islam itu. Selama umat Islam itu bersatu, nggak bisa kita mengarahkan mereka. Bagaimana? Pecah belah organisasinya. Bikin Muhammadiyah dengan NU bertentangan. Bikin NU bertentangan dengan Ar-Isyad. Ar-Isyad bertentangan dengan Tolol Anwar. Nanti bertentangan dengan yang lain-lainnya. Pecahlah kita sebagai Islam. Nih, kerjasama dengan orang di luar Islam menghancurkan Islam. Padahal surah Al-Fat 29 yang saya sampaikan tadi sudah jelas betul. Dengan orang kafir itu harus tegas keras kok. Tapi sesama muslim kita berkasih sayang. Jangan terbalik. Dengan orang kafir, orang musyrik kita berangkulan, dengan Islam kita bermusuhan. Itu memang kerjaan orang memecah belah kita. Tapi inilah yang terjadi. Maka Islam itu rusak, Islam itu hancur, bukan karena orang di luar, karena orang di dalam Islam itu sendiri. Coba, Islam datangnya dari Arab, kita tidak akui. Yang bagus itu Islam di Indonesia, bukan orang Islam Arab itu. Sedangkan Islam itu datangnya dari Arab. Sehingga yang berbau Arab hapus itu kok. Yang ada kira-kira yang sifatnya bantuan Arab ke Indonesia, hilangkan itu, enggak ada. Ini kan kerjaan orang ini. Kita masuk di situ. Sekarang ini ada lagi juga. Dia sudah dekat betul dengan Allah itu. Sehingga nggak perlu lagi sholat dia kok. Dia itu wali. Dia ada di Indonesia tapi sebenarnya dia sholatnya di Masjid Haram sana kok. Nih, habis ya 9, masih ada lagi. Nah, yang terakhir kuncinya. Kunci dari yang ini berpaling dari dinullah. Berpaling dari agama Allah. Ini bisa bakal dijarakkan ya, bisa tak? Spasikan. Berpaling dari dinullah. Dinullah tarik. Nggak bisa. Ya biarkanlah itu buatan manusia. Ya wajar-wajar saja. Jadi nggak usah kita susah pula. Waduh, urusan bukan itu menunjukkan buatan manusia itu tidak sempurna. Inilah kaitan bagaimana proses menjadi Muslim dan proses menjadi kafir. Saya sudah dikasih kode, ada jam dinding kita. Silakan kalau ada yang menanggapi. Ini untuk lebih mematangkan kan kita perlu diskusi mana kira-kira yang terjadi di masyarakat, mana yang kira-kira nggak pas apa yang kita sampaikan. Karena yang kita kaji ini di samping kita mengambil dari bahan-bahan bacaan kita, juga kita gabungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk menyelamatkan umat.
tidak ada niat lain kita. Selamatkan umat, utamanya selamatkan keluarga kita. Nanti kalau ini sudah penutup dari judul kita, jaga pemulihan Islam, di situ akan kita lihat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Namun sampai di sini silakan dulu tanggapi, kalau mungkin masih untuk lebih mantapkan. Ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin berkaitan. Jadi kalau menghadapi orang sedang sakratul maut, Ya. yang kita ucapkan di telinga itu kalimat la ilaha illallah saja atau lengkap dengan kalimat syahadatain. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian menyangkut pembatalan keislaman. Tadi sudah sangat detail, Pak. Ya. Tapi kalau Coba buka lagi. sudah sangat detail rinci, ya. Ya, terus ya. Kalau kita kaitkan dengan rukun Islam, Ya. jadi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. tapi dia sudah Islam gitu ya. Ya. Tapi tidak melakukan sholat, kemudian tidak berpuasa, Ya. tidak zakat, atau belum melaksanakan yang kelima, sunati, itu apa ada potensi pembatalan keislaman? Tapi dia sudah mengucapkan Kalimat syahadat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terakhir yang saya anukan duluan, tadi kita sudah sampaikan bahwa mengucapkan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah itu memenuhi persyaratan. Nah, apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, minimal tidak sempurna apa yang diucapkan la ilaha illallah. Minimal tidak sempurna. Nah, bagaimana kalau dikatakan termasuk dia pembatalan keislaman? Kalaupun dia dikatakan Islam, mungkin dikatakan Muslim fasik. Muslim dia tetap, nggak berani kita mengatakan dia bukan Muslim, tapi dia fasik. Kan termasuk contohnya, kan nggak benar. Ada orang yang bunuh diri, kan dilarang oleh agama. Nah, bagaimana? Ini masih diakui Islam atau tidak? Kenyataannya itu yang terjadi. Waktu akan menyolatkan seorang, ada sahabat mengatakan pada Rasul, "Ya Rasulullah, beliau ini meninggalnya bunuh diri." Dan itu dalam sejarahnya. Bagaimana? Rasul tidak menyolatkan. Namun sahabat nyolatkan tidak dilarang oleh Nabi. Itu satu gambaran. Jadi artinya Rasul mengakui dia ini Muslim, tapi Muslimnya tidak sempurna, minimal itu kan. Yang nyatakan tidak dilarang oleh Nabi, ada sahabat nyolatkan. Ini kan gambaran seperti itu. Nah, kembali tadi, man qala akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kata-katanya la ilaha illallah. Maka ada yang mengajarkan kalau memang nafasnya sudah udah ajarkan Allah saja. Enggak, yang diajarkan Nabi itu. Jadi yang benar tepatnya itu la ilaha illallah. Jadi bukan asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau kita ikuti petunjuknya seperti itu. Man qala fil kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, ini yang disampaikan oleh Buya Sakuria. Apa iya kata dia, na'udzubillah min zalik kok. Ini kiai loh ya yang bicara ini. Bahkan dia ceramahnya di Mabes Polri.
Alangkah enaknya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kok sebegitu? Tentunya kalau kita ikhlas mengkajinya, itu bukan jaminan. Mengucapkan la ilaha illallah yakin masuk surga dia. Bagaimana soal dosanya? Itu urusan Allah. Tapi jangan mengatakan kok enak bener. Sedangkan kita kaitkan dengan ayat Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islamnya kan dua kalimat syahadat itu, la ilaha illallah itu. Nah ini yang saya katakan tadi, pelecehan syariat Islam. Kalaupun mohon maaf dia kiai, tapi kan termasuk sini dia kok membenci ajaran Rasul atau memperolok-olok ajaran Rasul, kan ini. Jadi bukan jaminan itu kiai kok, mohon maaf, bukan jaminan ustadz, bukan jaminan dia ulama. Apalagi kalau kita bicara ulama, ulama itu terbagi dua. Ada ulama murni, ulama sejati, tapi yang al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Tapi ada juga ulama ulama tapi perilaku dia, perkataan dia tidak cocok dengan apa yang ilmu yang dia miliki sendiri. Apa yang dikatakan diajarkan Rasul tidak sesuai. Nah ini benar yang dikatakan Pak Budi ini kok. Kalau kita mengkaji ini kan memang mendalam seperti itu kok. Saya sendiri kan diajarkan dulu. Ya kalau kira-kira napasnya sudah sudah payah kayaknya, udah Allah saja. Ya tapi kalau kembali kepada yang diajarkan Rasul, la ilaha illallah. Bukan pula asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, enggak. Jadi kalau kita kembali ke situ, ya itu yang kita pakai. Nah, walaupun Bilal dulu kan waktu yang akan disiksa orang, apa yang dia ucapkan? Ahad-ahad kan? Jadi tapi kalau kembali apa yang diajarkan Rasul, ya itu. Ini Pak Budi yang bisa saya jelaskan. Yang lain cukup? Ya. Ya Pak. Kalau tetangga kita muslim meninggal dunia, mau nanya, kalau tetangga kita non muslim meninggal dunia, ya. ucapan apa yang benar seharusnya kita sampaikan? Ya. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Tegas keras terhadap orang kafir. Itu yang kita pegang. Tetangga tapi dia kafir. Tetangga tapi dia bukan Islam. Dulu di RT 4 kan ada Pak siapa itu yang Tapanuli itu meninggal, Pak Tomo waktu itu tanya dengan saya, bagaimana Pak kalau kita umumkan dari masjid? Gak bisa saya katakan. Masjid itu kalaupun mau dipakai umum sifatnya PKK katakanlah bisa. Tapi kalau yang agama lain nggak bisa saya katakan. Ketegasan seperti itu. Nah tapi kita akan lihat. Kita datang saya katakan. Tapi jangan mengucapkan apa-apa. Hanya karena dia tetangga kita hormati dia sebagai tetangga. Jangan. Nggak usah ngomong aja yang paling aman kan. Nggak usah mengatakan berduka cita semoga amal ibadahnya diterima Allah. Nah, na'udzubillah min dzalik lagi itu kan. Kita serahkan saja. Hanya kita sempati dia tetangga kita datang. Kan sama halnya dengan Natalan. Tetangga kita Nasrani, dia Natalan. Bagaimana Pak tetangga? Iya, walaupun tetangga ini masalah akidah. Silakan dia mau Natalan, saya nggak ikut. Saya Idul Fitri nggak perlu dia datang ke tempat saya. Itulah kerukunan. Nah terus ini memang benar apa yang dikatakan Pak Amr Rizal kok. Bagaimana nggak enak betul? Gimana caranya? Udah kita datang saja, cepat-cepat kita datang. Jangan sampai nanti mereka punya acara, kan mereka punya acara sendiri. Jadi pagi-pagi kami sudah datang waktu itu. Terus terang saja sebagai Muslim, ya Allah, alhamdulillah. Lebih terhormat kita orang Islam. Itu apa yang terjadi? Si mayat itu tergeletak aja di pinggir situ.
keluarga itu tidur ya. Kalau kita kan nggak terjadi seperti itu kan. Kita sudah rapikan, kalaupun mungkin ada yang tertidur, tapi tetap dihormati jenazah kan itu. Maka di sini kadang-kadang akhirnya kembali bagaimana yang kita berbeda pendapat. Ada keluarga kita meninggal dunia, kok sibuk kita masak, sibuk yang makan. Ini terus terang saja, saya kalau ada keluarga saya meninggal di kampung, bingung saya dibuatnya. Jenazah masih ada dalam di rumah, di halam itu disiapkan apa namanya, makan untuk persemanan gitu kok. Waduh kok gini saya katakan dunia ini kok. Nah ini tadi kan kita sudah Islam, tapi perilaku kita sudah cocok tidak dengan ajaran Islam. Nanti kalau kita cegah umpamanya apa dikatakan, ya udah usah dengarkan itu Wahabi satu itu kok. Ini jadi itu kok. Benar apa yang tanya? Karena kita ini bertetangga kan berbeda agama. Bagaimana sikap kita? Sikap kita menghormati dia adalah tetangga. Kita hormati. Tapi untuk urusan yang masalah akidah, daripada kita salah, lebih sekedar kita datang hormati dia sebagai tetangga. Tapi tidak mengucapkan apa-apa. Apalagi kalau ya mudah-mudahan diterima Allah. Saya terus terang sampai sekarang belum dapat betul. Kalau yang bukan Islam itu, kalau dari segi terjemah kan bisa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan dia berasal dari Allah, kembali juga kepada Allah, kan keyakinan Islam. Tapi kalau dia non Islam, saya masih bingung. Benar tak kalau ada orang non Islam kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apalagi kalau orang Nasrani lihat di makamnya itu, di kuburannya itu kan rib dia. Tulisannya rib, yang kalau orang Islam innalillahi kan. Itu terus kalau mungkin ada bisa memberikan masukan dengan saya, tepat tidak kalau dengan orang yang non Islam itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari segi terjemah benar kok. Siapapun juga kan berasal dari Allah menurut keyakinan kita. Islam apa bukan Islam berasal dari Allah dan kembali juga kepada Allah, itu keyakinannya. Tapi kalau dari segi pengamalannya kira-kira tepat atau tidak. Saya sangat berterima kasih kalau mungkin ada pernah baca buku ada yang ngupas itu sudah tepat atau tidak kalau kita mengucapkan itu dengan yang non Islam. Cukup? Yang lain? Cukup ya. Mohon maaf kalau mungkin sebab itu tadi kalau sudah bicara akidah nggak bisa sih lembut-lembut itu masalahnya. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk ridha Allah. Dan kalau memang nanti yang terakhir kita akan tutup materi jaga pemulihan akidah ini setelah kita pahami bagaimana pelecehan syariat Islam, bagaimana Islam kafah, bagaimana toleransi kerukunan, kemudian bagaimana pemerintahan keislaman, lalu langkah apa yang harus kita lakukan untuk pemulihan akidah ini. Inilah barangkali yang kita bisa sampaikan hari ini, subuh ini, pagi ini. Mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.